Oke, lanjut kita langsung ke alur ya. Alur data mining itu bagaimana proses pengambilan pengimplementasinya. Di sini kita lihat di sini adalah pertama database. Habis database itu ada data warehouse. Untuk menjadi data warehouse, yang kita lakukan itu adalah pembersihan data, data integration. Ini orang yang kita lakukan ya dari kumpulan data kita untuk menjadi data warehouse. Nah, setelah data warehouse, ada yang namanya task relevan data. Task relevan data ini adalah tugas-tugas data atau data-data yang sudah siap diolah. Nah, ada nanti namanya selection ya, yang harus kita lakukan dari tahapan data warehouse ke task relevan data. Habis datanya sudah siap, baru kita menggunakan data mining gitu ya. Data mining adalah kita mengolah menggunakan metode metode data mining. Setelah kita menggunakan algoritma atau metode-metode data mining, hasilnya itu kita visualkan. Nah, bisa bentuk grafik, bisa bentuk apa namanya, bentuk eh, scatter plot dan macam-macam. Biar apa? Biar gampang dipahami orang. Setelah itu baru kita ambil knowledge. Nah, inilah urutannya ya. Bisa Anda pahami bahwa urutan ini adalah bagaimana proses implementasi data mining itu gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini penjelasan singkatnya ya. Eh, Tadi ingat ya, KDD itu adalah nama lain dari data mining ya. Apa? Memahami domain untuk mengetahui dan menggali pengetahuan awal serta apa sasaran pengguna. Membuat target database yang meliputi pemilihan data dan fokus pada subset data. Pembersihan data dan transformasi data meliputi eliminasi baru ya, draw, ada outlier, ada missing value, ada pemilihan fitur, dan ada reduksi dimensi. Outlier itu adalah data-data yang biasanya tidak 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 biasanya tidak tren datanya tidak sama dengan yang lain. Contohnya, ketika kita mempunyai kumpulan gaji, ya, misalnya orang lain gajinya 5 juta ke bawah, tapi dia gajinya sampai 9 juta, 15 juta. Nah, data yang 9 juta dan 15 juta itu namanya outlier. Nah, ya. Terus ada missing value. Missing value itu contohnya gini, dari kumpulan datanya itu ada beberapa datanya tuh hilang, ya. Misalnya kalau kita punya data produksi, misalnya ada berapa kolom, tapi ada beberapa kosong gitu ya. Itu dikatakan missing value. Serta ada yang namanya pemilihan fitur. Fitur itu adalah bisa atribut, bisa eh, apa namanya nama lainnya ya, variabel ya, bisa gitu ya. Dan bisa mengurangi dimensi. Mengurangi dimensi itu adalah bisa atributnya kita kurangin, bisa jumlah datanya juga kita kurangin gitu ya. Terus ada penggunaan algoritma gitu ya. Nanti penggunaan algoritma itu di dalam data mining itu ada namanya asosiasi, ada klasifikasi, ada klasterisasi. Tugas pokoknya itu ada yang tiga ini, asosiasi, klasifikasi, dan klasterisasi. Nah, interpretasi adalah evaluasi yang dilakukan iterasi jika diperlukan. Ya, lanjut. Gudang data. Apa itu gudang data? Data warehouse adalah pusat repositori informasi yang mampu memberikan database berorientasi subjek untuk informasi yang bersifat history atau mendukung DSS, Decision Support System atau ACE, Executive Information System. Terus salinan dari transaksi data yang struktur secara spesifik pada query dan analisa. Salinan dari transaksi data yang terstruktur spesifik untuk query dan laporan. Tujuannya apa? Ya, gitu ya, meningkatkan kualitas dan akurasi informasi bisnis, mengirimkan informasi ke pemakai dalam bentuk yang dimengerti dan dapat diakses dengan mudah. Itulah tujuannya ya untuk data warehouse itu. Nah, ada 4 karakter data warehouse itu, ada subject oriented, integrated, time variant, sama non volatile. Apa itu? Di sini ada ya slide-nya ini. Silakan nanti
dibaca ya. Ini narasinya. Contohnya subject oriented itu adalah data yang tersusun menurut subjek berisi hanya informasi yang penting, proses decision support-nya. Database dan semua informasi yang tersimpan dikelompokkan berdasarkan subjek tertentu, misalnya pelanggan, gudang, pasar, dan lain-lain. Nah, ini ya yang dikatakan subject oriented. Terus ada integrated. Integrated itu adalah jika data yang terletak pada berbagai aplikasi yang terpisah dalam suatu lingkungan operasional, encoding data sering tidak seragam, sehingga bila data dipindahkan ke data warehouse, maka coding akan diasumsikan seperti ini. Ya, ada kesalahan. Itu namanya integrated. Terus ada yang namanya time variant. Apa sih time variant? Data warehouse adalah tempat untuk storing, untuk penyimpanan dan storing itu ya. 5 sampai 10 tahun atau lebih digunakan untuk membandingkan perkiraan data, tidak dapat diperbaharui gitu ya. Terus ada non volatile. Data ini tidak dapat diperbaharui atau dirubah, tetapi hanya dapat ditambah dan dilihat. Nah, ini karakteristik data warehouse, bisa dipahami. Tapi kita tidak konsen di data warehouse ya, mata kuliah kita ya. Tapi kita ke teknik data mining-nya gitu ya. Bisa dipahami. Nah, lanjut proses data dalam warehouse nanti akan silakan dibaca ya. Karena ini adalah masih data warehouse, seperti apa prosesnya. Nah, ini ada online ya, garis ini, lihat. Setiap record dikirim ke sendiri-sendiri, terus batch itu dapat diproses ke setempat sampai selesai secara batch, baru dikirim. Nah, ini adalah data warehouse dan OLTP. Nah, di sini Anda akan mempelajari data warehouse itu apa gitu ya. Karena kenapa harus paham juga data warehouse itu secara umum? Karena nanti datanya itu sepertinya mau kita ambil untuk diolah menggunakan data mining gitu ya. Terus ini ilustrasinya ya, model data warehouse itu silahkan nanti dipahami ya. Terus ini apa namanya strukturnya ya. Eh, itu namanya metadata. Kalau nanti ada istilah metadata dalam data warehouse, jangan nanti sempat tidak paham. Nah, inilah gambarannya ya, struktur data dalam data warehouse. Di dalam data warehouse itu punya struktur data gitu ya. Salah satunya adalah ada yang namanya metadata gitu ya. Terus di sini metadata itu merupakan apa ya? Suatu komponen akhir dari gudang data. Digunakan untuk apa? Ya, untuk membantu DSS menemukan isi gudang data. Seperti itu, dan ada 3 poin. Silakan nanti dipahami ya. Nah, ini level ringkas dalam gudang data. Data warehouse ini saya kasih pencerahan sedikit untuk data warehouse biar paham. Karena nanti hanya perkenalan ini aja saya sampaikan tentang data warehouse. Nanti kita banyakkan tentang metode data mining karena mata kuliah kita itulah data mining, bukan data warehouse gitu ya. Nah, ini adalah permasalahan pada data mining. Metodologinya adalah mining beragam pengetahuan dari berbagai sumber data. Kinerjanya adalah efisien, efektif, dan skalabilitas. Evaluasi pola, background knowledge, noise, dan dapat data tidak lengkap, distributed dan parallel method, dan knowledge fusion. Nah, ini metodologinya ya. Bisa dipahami nanti poin-poinnya. Terus ada permasalahan data mining. Permasalahannya apa? Ini interaksi pengguna, data mining query language, and ad hoc mining, ya, visualisasi, interactive mining. Aplikasinya adalah domain spesifik dan perlindungan data. Ini contoh-contoh permasalahan. Ya. Nah, teknik data mining itu ini yang akan kita pelajari nanti dalam 1 semester ini. Kita akan mempelajari klasifikasi, clustering, asosiasi rule discovery, ada sequential pattern discovery, ada regression, ada deviation, detection. Saya berharap ini bisa kita pelajari untuk semuanya ini nih. Klasifikasi punya algoritma, ya clustering punya algoritma, begitu dengan yang lainnya. Klasifikasi itu kategorinya prediktif, clustering itu adalah deskriptif ya.
Karena ada dua yang namanya data mining itu, ada deskriptif sama prediktif gitu ya. Itu penting, perlu dipahami. Nah, teknik data mining juga berupa apa? Bisa menggunakan regresi, estimasi, dan probabilitas yang untuk metode statistiknya. Bisa juga berubah pohon keputusan. Ya, ada juga pemikiran berbasis kasus. Ada juga komputasi saraf, ya, mencari pelanggan perspektif untuk produk baru. Agent cerdas dan algoritma genetik ini adalah metode-metode yang digunakan untuk data mining, ya. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. Data mining itu ya hasilnya nanti. Ketika kita mempunyai kumpulan data, kita bisa visualkan seperti ini. Seperti ada akar, ada root gitu ya. Namanya decision tree, pohon keputusan. Kenapa pohon? Ada pohon itu ada akar, ada daun gitu ya. Nah, bisa diilustrasikan nanti hasilnya itu berupa pohon. Nah, contohnya gini. Dari kumpulan data yang banyak itu bisa kita visualkan seperti ini. Habis itu kita baca. Contohnya outlook, rain, wine, bar light, bar to yes gitu ya. Nah, ini yang namanya rule yang kita dapatkan dari uh, kumpulan data kita yang besar tadi. Metodenya adalah decision tree. Ini sangat populer ya. Ini adalah contoh hasil pohon keputusan ya untuk mendapatkan kita knowledge atau insight baru gitu ya. Terus tantangan dalam data mining itu apa? Nah, datanya itu skalabilitas, scalability ya, besar ukuran data yang sangat besar, dimensinya sangat besar, kompleks gitu ya. Data kualitasnya bermacam-macam. Ada yang kotorannya, ada noise, ada missing value gitu ya. Ada data ownership atau distribution. Siapa pemilik data dan bagaimana mendistribukannya. Ini juga tantangan juga. Ada privacy preservation ya, menjaga kerahasiaan data. Karena ketika perusahaan memberikan data terhadap kamu, bagaimana dengan security-nya? Jangan, karena itu bisa dijual ke perusahaan lain atau kompetitor yang lain ya, itu tidak boleh. Jadi masalah keamanan juga penting ya. Terus ada streaming data, aliran data itu sendiri. Streaming data itu bisa yang banyak ya, itu yang aliran datanya bagaimana gitu ya. Itu contoh-contoh tantangan dalam data mining. Nah, tugas saya belum menyampaikan, mudah-mudahan nanti kita pahami dulu ya. Mungkin minggu pertemuan berikutnya nanti baru ada tugasnya. Nanti perhatikan tugasnya itu setiap ada slide, tolong nanti ditonton di rumah, bisa di subscribe juga. Habis itu saya ngambil tugas dari nonton video ini gitu ya. Biar kalian bisa, kenapa pakai video? Biar kalian bisa ngulang-ngulang. Nggak harus selesai saya terangkan, Anda sudah lupa. Inilah kegunaan saya buat tutorial penjelasan melalui video ini, dan bisa Anda akses di YouTube channel saya untuk belajar mata kuliah data mining. Ya, terima kasih dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.